Sepasang suami istri ditemukan dengan kondisi mengenaskan di rumah mereka. Mereka ini ditemukan setelah beberapa hari, tetangga mereka itu melihat mereka tidak keluar rumah. Ternyata pasangan suami istri ini memiliki keinginan yang tidak wajar dan ini berhubungan dengan kegiatan kamar tidur. Siapa yang menghabisi pasangan ini? Tonton sampai habis dan jadikan pelajaran untuk tidak selalu mengikuti keinginan kita, apalagi yang tidak seharusnya dilakukan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini tentang sepasang kekasih, sebut saja nama mereka ini inisialnya R dan N. Jadi R sama N ini sudah menikah setelah 5 tahun pacaran. Mereka bertemu saat kuliah dan kelihatannya itu mereka pasangan yang sangat-sangat cocok. Dilihat dari luar itu mereka tuh pasangan yang mesra banget sampai mengundang iri hati teman-teman mereka. Gimana enggak? Dari awal kuliah sampai akhir menikah mereka tuh setia sekali satu sama lain. Tapi sebenarnya ada yang tidak diketahui oleh orang-orang, yaitu faktor yang membuat R sama N ini cocok. Nah, kecocokan R sama N ini sebenarnya tuh agak sedikit nyeleneh, ya agak aneh dan bisa dikatakan tuh kurang wajar dan di luar nalar. Yang membuat mereka cocok satu sama lain itu adalah kesamaan fantasi mereka dalam masalah ranjang. Dan gak tanggung-tanggung, fantasi R sama N ini adalah sama-sama suka berganti pasangan, dan mereka merasakan semacam gairah kalau melihat pasangannya ini berhubungan badan dengan orang lain. Atau yang lebih akrab di telinga, ya di kalangan luas itu dikenal dengan sebutan swinger. Jadi keterbukaan mereka kan fantasi seksual yang sama, itu akhirnya membuat mereka setuju untuk menikah. Agak aneh ya teman-teman. Jadi dari saat pacaran itu, mereka memang suka berganti-ganti pasangan. Dan mereka itu sama sekali gak cemburu. Mereka memutuskan menikah itu tujuannya supaya nanti malah semakin bebas melakukan pertukaran pasangan itu tadi. Agak aneh ya teman-teman, karena pernikahan yang seharusnya sakral malah jadi tidak sakral gara-gara hal-hal yang di luar kewajaran ini. Dan setelah menikah sesuai harapan mereka, mereka jadi semakin bebas melakukan keinginan mereka tadi. R sama N ini beberapa kali melakukan aktivitas seksual secara bertukar pasangan atau swinger tadi dengan cara mereka tuh mencari orang-orang yang punya hasrat dan juga fantasi yang sama dengan keinginannya mereka. Orang yang punya keinginan itu mereka temukan dari media sosial dan juga beberapa website atau komunitas-komunitas yang tertutup di internet. Dan gak jarang juga mereka tuh memakai aplikasi teman kencan dan tanpa malu-malu R sama N ini menuliskan kami adalah pasangan swinger. Kami mencari pasangan swinger lain untuk kemudian berhubungan badan satu sama lain. Benar-benar agak lain ya R sama N ini. Hingga pada satu hari mereka ketemu sepasang suami istri yang kita sebut saja nama mereka Y sama K. Kedua pasangan ini tertarik satu sama lain karena saat mereka berkenalan di media sosial, mereka tuh ya meninggalkan kesan yang baik buat R sama N. Istilahnya R sama N ini melihat kesamaan hubungan suami istri mereka dengan Y sama K. Y sama K ini tanpa malu-malu mereka bilang kalau kita ini pasangan swinger, kalau kita bahkan beberapa kali itu mendokumentasikan kegiatan seksual kita dengan foto dan video. Dan awalnya memang seperti itu. Mereka bertukar pesan, tadi cuma mengobrol singkat, mengobrol santai, lama-lama mulai nyerempet ke hal-hal yang berbau seksual. Dan bahkan saat itu mereka juga bertukar foto dan video pada saat mereka melakukan kegiatan seksual mereka yang tidak wajar ini. Nah, setelah mereka merasa nyaman satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu pertama kalinya di sebuah tempat yang sudah mereka sepakati. Mereka ketemu di situ, mereka ngobrol-ngobrol, makin lama makin santai, dan akhirnya mereka sepakat kalau mereka akan melakukan kencan berempat, di mana nanti mereka akan saling bertukar pasangan. Bisa dikatakan ya pesta
rencana pesta nggak wajar mereka itu akan dilakukan di rumahnya si R sama si N. Katanya supaya suasananya itu terasa lebih nyaman dan nggak akan terganggu. Karena mereka khawatir juga nih, misalkan mereka menyewa kamar hotel, nanti misalkan ada yang kenal sama mereka gimana? Mereka tetap memikirkan image mereka di dunia nyata. Nah, malam menantikan akhirnya tiba. Kedua pasangan ini kemudian bertemu di rumahnya si R sama si N. Mereka ketemu awalnya tuh kayak orang bertamu biasa. Dia sama Kak datang, ya mereka ngobrol-ngobrol, disuguhin minum, mereka ngobrol singkat, sampai akhirnya obrolan mereka pun mulai mengarah ke rencana utama mereka malam itu, yaitu bertukar pasangan di kamarnya R sama N. Sebagai tuan rumah yang baik, awalnya si R sama si N ini tuh membuat suasana sesantai mungkin. Dan mereka nggak sadar semakin lama si Y sama si K ini mulai mancing-mancing membicarakan ke arah yang berbau seksual. Dan saat itulah R sama N ini lengah. Dan saat itu juga Y sama K ini melancarkan aksi mereka. Ternyata Y sama K ini sudah punya rencana lain untuk R sama si N. Jadi sebelum aktivitas terlarang mereka ini dilakukan, mereka bagi tugas. Para perempuan itu ke dapur menyiapkan makanan sama minuman, ya buat suasana lebih santai lah, sementara para laki-laki duduk di sofa. Nah, pada saat si R sama ini terpisah, disitulah kengerian yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu si R sama si Y lagi ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba itu si R tuh agak lengah sebentar, dan tiba-tiba dia merasakan ada sakit luar biasa di pinggang sebelah kanannya. Dan ternyata saat itu si Y tuh sudah mengujamkan senjata tajam yang kira-kira panjangnya tuh 15 cm ke pinggang kanannya si R. Si R ini sempat teriak-teriak kesakitan, tapi saat itu si Y ini meredam teriakannya si R dengan cara membekap wajahnya si R ini dengan menggunakan bantal sofa. Sementara itu si R ini kan posisi sedang di dapur. Dia sedang sama-sama si K, dia lagi menyiapkan makanan sama minuman. Ini kaget mendengar suaminya kok tiba-tiba teriak, ada apa ini? Si N keluar datangin ruang tamu dan saat itulah si Y dengan K dengan cepat menghabisi nyawanya si N dengan cara membekap dan kemudian si K tadi menghujamkan pisau sepanjang 15 cm ke lehernya si N. Dan semua aksinya Y sama K tadi dilakukan dengan sangat senyap dan terlatih. Nah si R sama si N ini akhirnya meregang nyawa di rumah mereka sendiri. Dan rencana nggak senonoh yang mereka inginkan tadi akhirnya berakhir dengan tragedi yang malah membuat nyawa mereka melayang. Dan akhirnya keberadaan R sama N ini terungkap setelah kurang lebih 1 minggu lamanya. Nah awalnya tetangga di sekitar rumahnya R sama N ini curiga. Kok pasangan suami istri ini lama banget gak kelihatan keluar masuk rumah ya? Dan bahkan mobil yang mereka parkir di depan rumah itu sampai berdebu. Mereka tuh semakin curiga karena berkali-kali mereka coba telepon, mereka kirimkan pesan di handphonenya itu sama sekali nomornya nggak aktif. Mereka coba bunyikan bel, diketuk-ketuk, dipanggil-panggil, R sama N ini sama sekali nggak ada yang menyaut. Mereka pun melapor ke kepala perumahan. Tapi saat itu kepala perumahan berusaha berpikir positif. Ya mungkin saat itu R sama N ini pergi keluar kota atau ada urusan keluarga. Tapi kepala perumahan itu semakin lama semakin cemas juga. Karena kok sama sekali nggak ada kabarnya, ada apa? Akhirnya dia berinisiatif menghubungi salah satu kontak nomor telepon darurat dari salah satu keluarganya si E tadi si suami ini. Waktu ditelepon si keluarga ini sama kagetnya dengan kepala perumahan. Keluarga si R ini bilang sudah berhari-hari si R sama si N ini tuh dicoba dihubungi tapi sama sekali nggak ada respon. Nomornya dua-duanya nggak aktif. Dan bahkan keluarga si R minta tolong, kalau bisa saya minta tolong Pak, dicekin dong rumah mereka, jangan-jangan ada apa-apa. Karena selama ini misalkan mereka mau pergi kemana, mereka selalu menghubungi keluarganya. Akhirnya kepala perumahan pun menghubungi pihak yang berwenang. Dibantu oleh pihak yang berwenang beberapa orang warga, mereka membuka paksa rumahnya si R sama si N. Dan begitu mereka membuka pintu, mereka samar-samar itu mencium kayak bau anyir yang asal dari kamar mandi. Mereka ikutilah asal bau tersebut. Dan benar aja, ketika mereka membuka paksa pintu kamar mandi, mereka melihat di atas bathtub ada sepasang jasad yang sudah membusuk lanjut. Jasad tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak yang berwenang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Mungkin teman-teman penasaran ya, kok bisa sih jasadnya si R sama si N ini sudah membusuk, kok baunya nggak kecium dari luar, baru ketika pintu dibuka, kok baunya masih samar-samar. Ini gara-gara kamar mandinya mereka itu didesain dengan pintu yang tertutup sangat rapat, dan sama sekali nggak ada lubang ventilasi, dan cuma ada exhaust fan yang saat itu pun dalam keadaan mati. Waktu diperiksa oleh dokter forensik, kondisi R alias sang suami ini, kondisinya tuh sudah sangat membusuk.
Sebagian jaringan lunaknya itu sudah mencair, diperkirakan itu korban ini sudah meninggal 1 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan. Karena pada saat itu korban ini sudah masuk dalam fase post decay. Gas pembusukan sudah hilang dan jaringan lunaknya itu sudah mulai mencair. Pada saat ditemukan itu si R ini dalam keadaan berpakaian lengkap, mengenakan kaos dan celana panjang. Tapi saat diperiksa pakaian dalam yang digunakan oleh si R ini itu agak nggak biasa. Pakaian dalamnya itu menggunakan celana dalam yang hanya menutupi alat kelaminnya, bentuknya tuh seperti corong. Sementara di bagian pinggang sama bokongnya itu hanya seperti kain tipis dan bahkan bisa dikatakan tuh kayak tali. Jadi si korban ini mengenakan celana dalam model G-string tapi khusus untuk pria. Dan di telapak tangannya si korban ini itu ada beberapa luka terbuka akibat kekerasan tajam. Bahkan jari tengah sama jari manisnya itu nyaris putus. Yang menunjukkan pada saat itu si R ini berusaha melawan dengan merebut senjata tajam dari si pelaku. Ada kurang lebih 6 luka akibat benda tajam itu di bagian punggung. Tapi saat diotopsi itu ditemukan bahwa luka-luka yang di punggung itu nggak menembus sampai rongga dada. Ada kurang lebih 6 luka terbuka akibat benda tajam di bagian punggung dan 2 luka terbuka akibat benda tajam di bagian pinggang. Pada saat dilakukan otopsi, luka-luka di bagian punggung itu menembus hingga rongga dada, tapi sama sekali nggak melukai jantung ataupun paru. Yang fatal adalah 2 luka terbuka akibat kekerasan tajam di pinggang sebelah kanan. Karena pada saat itu luka itu menembus sampai merobek bagian hati. Teman-teman, ini adalah cedera yang sangat fatal karena hati itu adalah organ yang mengandung banyak sekali pembuluh darah besar. Di hati itu ada 3 pembuluh darah utama, yaitu ada vena hepatica, vena porta, dan arteri hepatica. Begitu terjadi kerusakan pada hati, maka pembuluh darah akan banyak yang rusak. Akibatnya terjadi perdarahan hebat. Perdarahan ini akan terkumpul di rongga perut sehingga si korban ini pasti akan kesakitan luar biasa. Karena perut akan ketekan pada saat yang bersamaan itu, korban ini mengalami perdarahan yang hebat. Dan kehilangan darah yang cepat dalam jumlah besar akan menyebabkan korban ini mengalami shock hipovolemik. Volume darah akan berkurang secara drastis dan aliran darah ke organ-organ vital pun terganggu. Lama-lama jantung juga akan kesulitan memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan darah organ-organ vital seperti otak, juga ginjal, dan lama-kelamaan akan terjadi henti jantung. Sementara keadaan si N alias sang istri juga nggak kalah mengenaskan. Ada luka terbuka akibat benda tajam di leher sisi kanan dan menembus sampai sisi kiri. Luka di sisi kanan ini mengarah dari belakang ke depan. Duga pelaku ini menarik senjata tajamnya ke arah depan. Pembuluh nadi dan juga pembuluh balik leher sisi kanan ini semuanya putus. Sementara leher sisi kiri itu cuma pembuluh darah nadinya aja yang putus. Nah teman-teman, yang namanya pembuluh nadi leher itu akan membawa darah langsung dari jantung ke otak. Sementara pembuluh balik akan membawa darah dari otak ke jantung. Kalau terjadi kerusakan pada pembuluh nadi, maka darah yang keluar dari jantung akan mengalir keluar. Dan kerusakan ini mengakibatkan kehilangan darah yang cepat dan juga masif. Dan pada korban yang namanya pembuluh nadi kanan dan kiri ini sama-sama terputus. Udah pasti korbannya kehilangan banyak sekali darah dalam waktu yang cepat. Akhirnya terjadi kerusakan dan kematian pada jaringan otak. Dan kematian jaringan otak ini terjadi dalam hitungan menit. Sementara putusnya pembuluh balik leher itu juga gak kalah fatal. Begitu pembuluh balik ini putus, maka akan terjadi kehilangan darah yang sangat masif. Selain itu kan udara bisa masuk, terjadilah sumbatan pembuluh darah atau dikenal dengan emboli. Dan ini yang nanti mengakibatkan henti jantung. Dan dari luka yang ada di tubuhnya korban, dokter pemeriksa itu bisa memperkirakan kira-kira bentuk benda yang melukai korban itu seperti apa. Ini bisa dilihat dari bentuk luka dan juga dalamnya luka. Nah, waktu dilihat luka terbuka pada tubuh korban laki-laki ataupun perempuan ini, itu ada luka tusuk. Nah, di mana salah satu ujungnya itu tajam dan salah satu ujungnya itu tumpul. Jadi luka itu berbentuk celah, salah satu ujungnya tajam dan satunya tumpul. Ini menunjukkan kalau senjata yang digunakan oleh pelaku itu adalah benda tajam bermata satu. Dan kalau dilihat di dalamnya luka, diperkirakan kalau panjangnya benda ini minimal 15 cm. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk untuk pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang kemudian melakukan investigasi dengan sangat-sangat teliti. Awalnya tuh mereka melakukan olah TKP, mereka sama sekali nggak menemukan hal-hal janggal dalam rumah. Rumahnya si R sama si ini kelihatan sangat rapi, bersih, mengindikasikan kok sang pelaku ini pasti juga sudah membersihkan tempat kejadian perkara. Pihak yang berwenang tuh juga menemukan adanya senjata yang digunakan untuk melenyapkan nyawanya si R sama si N. Tapi akhirnya titik terang ditemukan dari handphone khusus yang digunakan oleh si R sama si N. Jadi si R sama si N ini memang punya satu handphone khusus
untuk mencari pasangan yang memiliki keinginan untuk bertukar pasangan. Mereka berdua ini memisahkan antara handphone pribadi dengan handphone khusus. Handphone ini juga mereka gunakan untuk menghubungi si Y sama si K tadi. Dan mereka menyembunyikan handphonenya mereka ini di laci kamar supaya nggak ada yang tahu. Untungnya saat itu saat dilakukan oleh TKP, pihak yang berwenang menemukan handphone khusus ini. Dan disitulah mereka menemukan titik terang yang akhirnya bisa menuntun mereka ke tempatnya si Y sama si K. Si Y sama si K ini akhirnya dibekuk di tempat kerja mereka masing-masing. Dan disinilah ada satu kejutan ditemukan oleh pihak yang berwenang. Ternyata Y sama K ini bukan pasangan suami istri. Mereka cuma sepasang kekasih yang selama ini tuh beberapa kali diketahui pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi Y sama si K ini semacam komplotan yang menargetkan pasangan-pasangan menikah yang punya obsesi seksual swinger seperti si R sama si N tadi. Dan menurut pengakuan Y sama si K ini waktu diinterogasi oleh pihak yang berwenang, mereka bilang selama ini kami itu cuma mengancam dan melukai korban kami untuk mengambil harta bendanya mereka. Kami tuh yakin kok mereka itu nggak akan berani melapor ke pihak yang berwenang. Karena misalkan mereka melapor kan ketahuan kalau mereka itu punya fantasi yang tidak wajar terkait aktivitas ranjang. Y sama si K ini ternyata melancarkan aksi mereka dengan sangat-sangat lancar. Tapi di sini ada pengakuan yang cukup ganjil dari Y sama si K. Si Y ini ngaku kok hari itu waktu dia mau mengancam si R, dia tuh kehilangan kendali. Dia tuh sama sekali nggak sengaja melenyapkan nyawanya si R. Sementara istrinya itu terpaksa harus dihabisi supaya nggak ada saksi sama sekali. Si Y sama si K ini ngaku pada saat ya R sama si N tadi sudah tergeletak nggak bernyawa, mereka sempat panik, mereka sempat salah-salahan. Dan akhirnya saat itu mereka berusaha untuk membersihkan TKP sebersih mungkin. Mereka taruh jasad kedua pasangan tadi itu di kamar mandi, mereka tutup dan mereka bersihkanlah rumah itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dan gara-gara mereka tuh fokus membersihkan TKP, mereka nggak sempat mengambil harta bendanya si R sama si N. Pihak yang berwenang terus menginterogasi si Y sama si K. Karena kok waktu dilihat si Y sama si K ini kok pengakuannya semakin lama semakin aneh. Akhirnya dengan bantuan psikolog, pihak yang berwenang bisa mendapatkan fakta kalau si Y sama si K ini melancarkan aksi mereka karena trauma masa kecil. Waktu pihak yang berwenang menginterogasi si Y sama si K, mereka sadar ada yang nggak beres dari pasangan ini nih. Dan akhirnya dengan bantuan psikolog terungkaplah apa penyebab si Y sama si K ini melancarkan aksi mereka. Jadi diketahui kalau Y sama si K ini sama-sama berasal dari keluarga yang nggak harmonis. Kedua orang tua mereka itu sama-sama bercerai dan mereka tuh jadi korban perceraian orang tuanya. Mereka ketemu, mereka saling curhat, mereka merasa senasib, dan mereka tuh sama-sama membenci pasangan yang sudah menikah, tapi masih sedang melakukan hal-hal yang aneh. Atau seseorang sudah menikah tapi masih selingkuh. Dan gara-gara itu si Y sama si K ini sepakat untuk yang membuat semacam komplotan untuk menghukum pasangan-pasangan seperti itu. Mereka merasa dengan begitu tuh mereka bisa melampiaskan rasa marah, rasa frustrasi mereka, rasa dendam mereka ke orang tua yang sudah membuat masa kecil mereka itu rusak. Dan itu sebabnya si Y sama K ini melancarkan aksi mereka itu dengan cara mencari pasangan-pasangan yang punya keinginan aneh yang mereka temui di dunia maya. Dan atas kejahatan mereka ini, Y sama si K ini harus menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Mungkin teman-teman yang pernah mendengar atau membaca tentang fantasi dari pasangan R sama si N. Obsesi atau keinginan berhubungan intim dengan cara bertukar pasangan, seperti yang dilakukan oleh si R sama si N itu bagi saya pribadi jujur aja, adalah hal yang sangat tidak senonoh. R sama si N ini akhirnya dengan terpaksa harus kehilangan nyawa mereka sebelum tujuan mereka itu kesampaian. Dan apa yang dilakukan oleh si Y sama si K itu juga nggak bisa dibenarkan. Karena mereka yang menghabisi nyawa R sama si N. Saya harap dari kasus ini kita bisa belajar untuk bisa menahan nafsu kita. Untuk nggak melakukan hal-hal yang melanggar norma dan juga adab. Setia kepada pasangan adalah hal yang wajib. Jaga kewarasan selalu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.